Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Berbeda dengan episode sebelumnya, di mana saya menceritakan tentang kucing indigo yang meong terus ketika melihat pocong masuk ke kamar majikannya. Cerita horor kali ini akan mengangkat kisah lain yang tak kalah menyeramkannya. Bangkai bis korban kecelakaan yang mangkrak di kantor polisi pada malam-malam tertentu bisa menyala sendiri. Padahal mesin mobil itu, mesin bis itu sudah dikanibalkan, sudah diambil oleh majikannya dan dikanibalkan ke bis yang lain. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus sampai tuntas. Siapkan juga kopi dan gorengan untuk menemani malam yang mencekam ini. Peristiwa tersebut sudah terjadi sekitar 10 tahun silam. Ketika bis jurusan Semarang Yogyakarta mengalami kecelakaan, yaitu bertabrakan adu banteng dengan truk di jalur Secang Bawen. Bisnya ringsek, banyak penumpang yang meninggal dunia. Sopir truknya sendiri meninggal di tempat. Anehnya, sopir bis bisa terlempar keluar mobil, hanya mengalami luka ringan dan memar-memar. Tapi sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya ingin mendoakan kalian semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan tentu banyak rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Gak akan nyesel, karena dengan mengaktifkan tanda lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah cerita-cerita baru yang menyeramkan. Bagi kalian yang tinggal di Jawa Tengah, jalur antara Secang di Kabupaten Magelang dan Bawen adalah jalur maut. Jalannya berliku dengan jalur naik turun. Harus sabar menyetir di jalur seperti ini. Jalur ini panjangnya sekitar 35 km. Kesabaran kalian akan diuji jika di depan kalian ada 2 atau 3 truk besar pengangkut pasir yang jalan beriringan. Sulit disalip karena selain berbelok juga naik turun. Di belokan seperti ini, sesuai aturan ada rambu-rambunya, mobil dilarang menyalip. Tapi siapa yang betah bertahan di belakang truk yang asapnya hitam pekat? Saya sendiri pernah ditangkap polisi di daerah Kopi Eva saat menyalip truk pasir ini. Jika saya tidak betah berada di belakang truk pasir, bagaimana dengan sopir bis yang mengejar setoran? Mereka harus berburu waktu untuk cepat-cepat sampai ke Ambarawa atau Bawen untuk menaikkan penumpang. Mereka bersaing dengan bis lain, berebut penumpang. Jadi wajar jika sopir bis nekat menyalip truk-truk seperti ini, meskipun di depannya itu ada mobil lain. Umumnya mobil-mobil kecil akan mengalah daripada harus bertabrakan.
Oh ya, jalur ini kalian yang harus tahu, jalur ini adalah dua jalur dan tidak ada pembatas jalannya. Jadi potensi tabrakan adu banteng di jalur ini cukup besar. Karno, seorang sopir bis jurusan Semarang Jogja, sudah 10 tahun melewati jalur maut tersebut. Ia sudah hafal betul daerah mana yang amat berbahaya, sehingga ia harus menahan diri untuk menyalip kendaraan. Ia akan mengebir bisnya di jalur yang menurutnya relatif aman. Tapi namanya apes tetap ada. Sore itu menjelang maghrib, Karno tidak sabar menunggu dua truk pasir di depannya yang berjalan amat pelan, lemot sekali. Di tikungan yang nanjak, Karno nekat menyalip. Saat ia berada di tengah-tengah, jadi ini truk pertama, ini truk kedua, dan posisi Karno di sini, ia melihat dari arah depan ada truk kosong yang melaju amat kencang, dan dia tidak sempat untuk banting ke kiri karena di sini masih ada truk pasir. Sementara jalannya tidak mungkin untuk 3 jalur. Mau nggak mau, ia tabrakan adu banteng dengan truk tersebut. Karno membanting setir ke kanan, sehingga setelah bertabrakan ia membanting ke kanan dan bis berhenti setelah menabrak pohon. Kecelakaan adu banteng antara dua kendaraan besar itu berakibat fatal. Sopir truk tewas di tempat. Sementara 5 penumpang bis meninggal dunia dan 10 lainnya mengalami luka-luka. Ini luka berat ya yang 10 ini. Yang luka ringan cukup banyak. 5 penumpang bis yang meninggal dunia itu posisinya duduk di belakang sopir. Jadi 3 bangku di belakang sopir itu ringsek. Perlu kalian ketahui, bangku jok di belakang sopir itu diisi oleh 3 penumpang kalau full. Anehnya, Karno, sang sopir bis, hanya mengalami luka ringan. Ia juga tidak tahu bagaimana ceritanya. Tiba-tiba ia bisa kepental keluar dari bis. Jadi ia hanya luka lecet-lecet dan memar karena benturan. Tidak tahu apakah ada makhluk gaib yang mengangkat dirinya atau bagaimana ceritanya. Karno sendiri tidak tahu terhadap misteri tersebut. Yang jelas, akibat kelalaian Karno ini, ia harus menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Ia dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana ancaman hukumannya maksimal 6 tahun. Karno dianggap lalai mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Setelah menjalani masa hukuman, Karno bisa menghirup udara bebas. Tentu ia senang dengan keadaan ini. Sebenarnya ia masih trauma untuk kembali menjadi supir. Tapi itulah satu-satu keahlian yang ia miliki. Sehingga mau tak mau ia harus kembali mengadu nasib di atas aspal jalanan. Sebelum melanjutkan profesinya sebagai supir,
karena ingin memperpanjang surat izin mengemudi B umum yang masa berlakunya segera habis. Ia pun mendatangi kantor polisi untuk memperpanjang SIM tersebut. Setelah urusan selesai, Karno penasaran dengan bis yang ia kemudikan dulu. Ia pun menengok bangkai bis di tempat penampungan mobil-mobil bekas kecelakaan. Dengan penjaga di tempat penampungan itu, Karno biasa ngobrol ngalor ngidul, basa-basi sebentar. Ia juga memberitahu jika dirinya yang mengemudikan bangkai bis tersebut. Bis itu sudah dipretelin, mesinnya sudah diambil oleh bos Karno, oleh juragan, dan dikanibalkan ke bis-bis yang lain. Jadi di situ tinggal rangka dan sasis doang. Nanti kalau urusan sudah selesai dan tempat itu akan dipakai untuk menampung kendaraan lain, biasanya akan dijual sebagai barang rongsokan atau besi tua. Kepada Karno, Wanto, penjaga gudang barang bukti itu, menceritakan jika bis itu pada malam-malam tertentu, biasanya malam Jumat, kadang mesinnya menyala sendiri. Padahal sudah jelas-jelas tidak ada mesin bis di bangkai tersebut. Suara mesin ini suaranya menderu seperti seakan-akan sedang menyalip kendaraan lain di jalan tanjakan. Awalnya Wanto heran mendengar suara itu. Ia amat ketakutan. Tapi ketika ia bercerita kepada teman-teman yang lain pun mengatakan pernah mendengar suara mesin bis itu. Dan ketika bis itu didatangin, tak ada suara apapun lagi. Suara kencang mesin bis itu terdengar tak lama, sekitar 1-3 menit. Menurut beberapa orang yang pernah mendengar, suaranya memang kencang sekali seperti sedang menyalip kendaraan lain. Tapi tidak ada suara seperti mobil bertabrakan. Kalau sampai terdengar suara itu, sungguh mencekam. Suara mesin bis ini biasanya muncul menjelang maghrib atau tengah malam. Durasinya memang nggak lama, seperti yang saya ceritakan tadi, sekitar 1-3 menit. Mendengar cerita Wanto soal suara mesin bis itu, Karno jadi ingat jika suara itu mirip dengan suara bis yang ia kemudikan. Ia jadi tahu bahwa peristiwa itu seperti terulang lagi di tempat tersebut. Tapi bagi Wanto, ia tak tahu jika suara mesin yang berbunyi seperti itu seperti suara yang dikemudikan oleh Karno menjelang tabrakan. Bagi Wanto dan teman-teman di situ, suara mesin bis itu tidak aneh lagi. Jika mereka mendengar suara itu, mereka hanya berdoa agar suara itu segera hilang. Demikianlah kisah mengenai bis korban kecelakaan yang pada malam-malam tertentu mesinnya masih bisa nyala sendiri meski mesin itu sudah tidak ada. Aneh, tapi nyata.
misterius dan mencekam kalau Anda mendengar langsung peristiwa tersebut. Ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah mencekam lainnya. Untuk kalian yang memiliki cerita horor atau misteri dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau bisa kontak melalui Facebook dan Instagram di Misteri Verhal. Sampai jumpa pada kisah lain yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.